Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang dasar engine. Untuk pertemuan kita pertama ini yaitu dasar engine. Kita kali ini menggunakan PowerPoint. Pertama, untuk engine, sebelum kita masuk ke engine, kita harus tahu apa itu dari mesin tersendiri. Mesin atau memang dari bahasa Inggris machine, yaitu alat yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia dengan merubah salah satu jenis energi menjadi bentuk energi yang sama ataupun berbeda. Jadi semua alat yang membantu manusia, khususnya yang memiliki mekanisme, itu dinamakan mesin. Terus untuk jenis mesin itu sendiri, mesin secara umum dibagi menjadi 3, yaitu mechanical mesin, mesin konversi energi, sama electrical mesin. Jadi untuk mechanical mesin atau mesin mekanik atau yang memiliki sistem mekanik, sama mesin yang konversi energi yang memang di dalamnya ada mekaniknya juga, tapi secara fungsinya itu merubah konversi atau mengkonversikan energi. Yang ketiga yaitu electrical mesin atau mesin yang menggunakan atau memanfaatkan sistem elektrik. Untuk mesin atau mechanical mesin itu sendiri merupakan mesin yang bekerja secara mekanik, baik gerakan, proses perpindahan maupun putaran, yang memanfaatkan proses persinggungan komponen sehingga menghasilkan suatu mekanisme kerja. Jadi semua sistem yang memanfaatkan sistem mekanik atau pergerakan atau perpindahan dan lain-lain itu juga termasuk mesin. Contohnya seperti mesin jahit, mesin mesin untuk penggiling jagung dan lain-lain itu juga termasuk mesin. Pokoknya yang ada sistem geraknya, ada gearnya, ada chain dan lain-lain, itu juga mesin. Untuk yang kedua yaitu mesin konversi energi atau mesin yang berfungsi untuk mengkonversikan energi, yaitu mesin konversi energi adalah suatu alat yang merubah suatu energi menjadi energi yang lain sehingga menghasilkan suatu kerja atau usaha yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Jadi di dalam mesin ini suatu energi dirubah menjadi bentuk energi lain atau energi yang sama dengan kapasitas yang berbeda. Jadi untuk contohnya, pada kita lihat kipas angin seperti itu merupakan dasarnya dari energi listrik dirubah menjadi energi gerak, atau sebaliknya seperti generator dari energi gerak menjadi energi listrik. Contoh yang lain digunakan seperti mesin potong rumput atau mesin pembakaran. Nah, itu dari energi kimia bahan bakar berubah menjadi energi panas, setelah menjadi energi panas berubah menjadi energi gerakan, dan juga ada tambahan digunakan menjadi energi listrik. Terus untuk electronical mesin atau mesin elektronik adalah suatu alat yang mengubah energi listrik menjadi perintah kerja yang berupa sinyal elektromagnetik yang kemudian diolah menjadi perintah output yang berupa data, gerakan maupun bentuk lain. Lah, elektronik mesin itu berbeda dengan electrical mesin yang tadi, mesin konversi energi, tapi memang merupakan turunannya. Kalau electrical mesin atau mesin konversi energi yang merubah listrik menjadi bentuk yang lain, itu hanya merubah antara gelombang menjadi magnet dan lain-lain. Tapi untuk yang elektronik mesin ini itu merupakan mesin yang terdiri dari beberapa komponen elektronik yang berfungsi untuk merubah gelombang, besar tegangan, hambatan dan lain-lain untuk dijadikan perubahan data untuk yang kemudian akan dirubah menjadi gerakan. Berubah menjadi gerakan, berubah menjadi tampilan, berubah menjadi bentuk lain, output yang lain. Contoh untuk kendaraan yang saat ini
Yang sistem injeksi itu kan sudah menggunakan elektronik untuk semua pergerakannya di apa yang di data dengan sistem elektronik dari sensor, kemudian diolah oleh prosesor atau ECU, kemudian dirubah menjadi gerakan pada generator dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu jenis energi. Energi itu sendiri sangat banyak. Ada yang umum, secara umum memang panas, gerakan, listrik, dan lain-lain. Tapi kalau kita jabarkan itu contoh energi panas bisa jadi dari pembakaran, bisa jadi matahari. Terus energi panas itu sendiri, energi listrik, energi potensial, kinetik, gerakan, mekanik, itu yang ada sistem tadi, kimia, bahan bakar dan lain-lain, energi suara dan lain-lain. Jadi banyak jenis energi. Energi tidak akan dapat dimusnahkan, tapi hanya bisa dapat dirubah. Untuk contoh mesin konversi energi, kita lihat untuk contoh pertama itu seperti radio yang dari energi listrik menjadi energi suara. Terus solar cell dari energi panas menjadi listrik. Ini turbin dari gerakan atau uap atau panas menjadi listrik. Dan ini untuk yang paling sebelah kanan itu mesin torak atau pembakaran, dari kimia menjadi panas menjadi gerakan. Untuk motor bakar atau engine torak atau engine pembakaran itu sistemnya fungsinya dulu yaitu motor bakar merupakan mesin yang dalam sistem kerjanya membutuhkan energi panas dari proses pembakaran untuk menghasilkan energi lain. Jadi yang dibutuhkan memang sistem yang dilakukan adalah sistem pembakaran, yaitu di mana pembakaran itu membutuhkan 3 faktor. 1 bahan bakar, 2 oksigen, dan terakhir itu bahan bakar, oksigen, terakhir itu panas atau pemicunya, atau bisa jadi listrik, bisa kompresi, bisa lain-lain. Nah, untuk menciptakan suatu pembakaran. Jadi 3 unsur itu akan bersatu dan menghasilkan suatu proses ledakan atau pembakaran, sehingga kemudian akan merubah menjadi sistem mekanik atau gerakan dengan bantuan komponen-komponen yang ada di engine. Terus untuk jenis engine itu sendiri, engine menurut proses pembakaran ada 4 jenis. 1, engine menurut proses pembakarannya, engine menurut siklus pembakarannya, engine menurut langkah kerjanya, dan engine jika dilihat dari susunan silindernya. Jenis engine menurut proses pembakarannya itu ada 2, yaitu internal combustion sama external combustion. Untuk internal combustion itu berarti sistem pembakarannya itu terjadi di dalam mesin, di dalam sistem mesin itu sendiri. Tapi untuk eksternal, yaitu proses pembakaran dilakukan di luar sistem, terus kemudian disalurkan ke dalam sistem untuk tenaga pembakarannya. Kemudian untuk internal combustion engine, jadi untuk internal seperti ini umum, sistem pembakaran umum pada engine atau mesin kendaraan, sepeda motor, mobil, truk, kapal terbang, pesawat capung, kapal laut. Nah, seperti itu. Mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine adalah suatu mesin yang sumber tenaganya berasal dari pengembangan gas-gas panas, bertekanan atau bahan kimia cair, bertekanan tinggi, hasil pembakaran, campuran bahan bakar, dan udara yang berlangsung di dalam ruang tertutup dalam mesin yang disebut ruang bakar atau combustion chamber. Jadi proses pembakarannya itu dari gas-gas panas yang dihasilkan dari campuran antara bahan bakar, udara,
bahan bakar, udara, dan pemicunya atau kompresi atau busi dan lain-lain, sehingga di ruang yang tertutup sehingga akan menghasilkan proses pembakaran. Ruang tersebut dinamakan dengan ruang combustion chamber atau ruang bakar. Selanjutnya external combustion engine, yaitu mesin pembakaran luar yang sering disebut juga sebagai external combustion engine, yaitu di mana proses pembakarannya terjadi di luar mesin. Panas dari mesin bahan bakar tidak langsung dirubah menjadi energi gerak, tetapi terlebih dahulu melalui media penghantar, baru kemudian dirubah menjadi tenaga mekanik. Hal-hal yang dimiliki pada mesin pembakaran luar yaitu A. Dapat memakai semua bentuk bahan bakar. B. Dapat memakai bahan bakar yang bermutu rendah. C. Contoh untuk melayan beban-beban besar dalam satu poros. D. Lebih cocok dipakai untuk daya tinggi. Lah, untuk external combustion engine ini memang digunakan pada mesin-mesin besar. Contohnya mesin pada pabrik tebu, penggiling tebu, kereta api, kapal laut, dan lain-lain. Untuk yang A tadi dapat memakai semua bentuk bahan bakar. Jadi bahan bakar ini tidak hanya bahan bakar cair, tapi juga bisa menggunakan gas, juga bisa menggunakan batu bara atau padat, bahan bakar padat, kayu. Ada yang lain bisa. Ada yang kemarin ada dari kotoran hewan ternak dan lain-lain. Terus untuk yang B dapat memakai bahan bakar yang bermutu rendah. Jadi tidak harus yang sangat mudah terbakar, tidak. Bisa jadi dari bahan bakar yang bermutu rendah seperti kotoran ayam, kambing, sapi, itu bisa menggunakan bahan bakar. Ada dari kayu gak harus yang sangat kering, tidak. Terus untuk untuk batu bara juga tidak harus yang paling bagus, tidak. Memang sistem ini pembakarannya di luar, jadi tidak di dalam tidak di dalam sistem pada piston dan lain-lain, tidak. Dilakukan pembakarannya di luar. Di luar proses pembakarannya akan memanaskan air yang kettle uap, yang menggunakan kettle uap atau turbin uap, itu memanaskan air, kemudian air karena temperatur tinggi itu akan menguap dan uap air akan menuju ke mekanisme penggeraknya atau piston engine-nya. Piston akan terdorong karena tekanan dari uap tersebut. Itu untuk yang turbin uap. Terus untuk yang C cocok melayani beban-beban besar. Jadi untuk beban besar, kereta uap itu kan besar. Terus engine pada pabrik-pabrik itu kan besar. Terus juga tidak asap yang dihasilkan tidak terlalu berbahaya. Juga karena bertambah dengan uap. Terus ya lebih irit daripada yang pakai bahan bakar cair. Terus lebih cocok dipakai untuk daya tinggi. Ya, daya tinggi menggunakan yang butuhkan momen-momen besar. Engine menurut konstruksinya, engine ada 3, yaitu engine torak, yaitu piston, atau torak itu piston, atau shaker itu bahasa Indonesia pengkocok. Terus engine winkle itu yang menggunakan piston bentuk segitiga. Terus turbin gas, jadi menggunakan turbin gas. Engine torak itu pada umumnya pada di kendaraan mobil dan lain-lain, kapal dan lain-lain, itu merupakan suatu engine yang dalam proses perubahan tenaga termal, tenaga panas menjadi tenaga mekanis terjadi dan dibantu oleh komponen pada torak atau piston. Jadi panasnya akan memanaskan ruang bakar di atas piston akan, karena proses pembakaran akan terdorong ke bawah.
Untuk sifat-sifat yang menonjol, gerakan translasi atau gerakan bolak-balik itu pasti, karena connecting rod akan memutarkan crankshaft, akan bergerak bolak-balik ke atas ke bawah. Terus untuk mengurangi getaran, jumlah silinder dapat dibuat lebih dari satu. Jadi kebanyakan untuk yang agak besar, engine akan besar, menggunakan piston lebih dari 1, 2, 3, 4 sampai sementara ini yang umum sampai 16 piston. Terus yang digunakan pada motor 2 tak dan 4 tak baik bensin maupun diesel. Jadi dua sistem antara mesin 2 tak atau 2 langkah atau 4 tak atau 4 langkah dengan menggunakan bahan bakar baik bensin maupun diesel, baik menggunakan petro atau bensin maupun diesel, atau menggunakan sistem auto maupun diesel. Terus secara engine Touareg itu sendiri, secara motor bakar mengalami perkembangan menggembirakan sejak tahun 1865. Pada tahun tersebut Leonard mengembangkan mesin pembakaran dalam tanpa proses kompresi. Campuran bahan bakar dihisap masuk silinder dan dinyalakan sehingga tekanan naik. Selanjutnya gas pembakaran berekspansi yang mendorong piston. Rangka berikutnya gas pembakaran dibuang, piston kembali bergerak menghisap campuran bahan bakar udara dengan menggunakan energi yang tersimpan di roda gila. Ini untuk yang 2 tak ini. Untuk pada tahun 1662 di Perancis, Biot de Rocas menulis prinsip dasar untuk efisien sistem mesin pembakaran dalam. Adapun prinsip dasar dari mesin Rocas adalah sebagai berikut. Langkah pertama, langkah hisap. Pada waktu piston bergerak menjauh ruang bakar, campuran bahan bakar udara masuk ke ruang bakar. Langkah kedua, kompresi. Campuran bahan bakar udara selama piston bergerak menuju ruang bakar akan dikompresikan atau ditekan. Untuk langkah ketiga adalah penyalaan pembakaran, ekspansi, dan piston pergerakan menjauh dari ruang bakar. Langkah keempat adalah pembuangan pada piston. Dari hasil pembuangan tersebut akan dibuang untuk pada langkah keempat ini. Untuk tahun 1876 orang Jerman namanya Nikolaus August Otto membuat mesin dengan konsep Biot de Rocas dengan mengajukan paten atas namanya. Mulai saat itu nama mesin yang dibuat sama dengan mesin Otto, sehingga sampai sekarang siklus tersebut ada dinamakan siklus Otto. Untuk yang Winkel itu yang Otto ya. Tadi juga untuk yang konsep menggunakan diesel namanya Rudolf diesel, itu juga sama sistemnya. Cuma Otto ini secara umum, sedangkan Rudolf diesel itu khusus untuk dieselnya. Untuk mesin Winkel ini atau dengan piston segitiga itu digunakan pada skala mesin kecil atau engine kecil, tetapi menghasilkan kecepatan tinggi atau torsi yang tinggi. Mesin Winkel atau disebut juga mesin rotari adalah mesin pembakaran dalam yang digerakkan oleh tekanan yang dihasilkan oleh pembakaran dirubah menjadi gerakan berputar pada rotor yang menggerak. Jadi crankshaft ada di tengah-tengah, pistonnya yang bergerak berputar. Kalau yang tadi untuk piston tadi kan yang bergerak pistonnya, dan crankshaft ada di bawah yang berputar crankshaftnya. Nah, pistonnya bergerak ke atas ke bawah, sedangkan ini pistonnya bergerak berputar, crankshaftnya juga otomatis diputar. Ini digunakan pada mobil-mobil sport untuk saat ini. Yang dulu memang secara umum banyak sepeda motor yang menggunakan Winkel, Honda juga ada. Untuk yang saat ini yang mengembangkan terus Winkel ini adalah Mazda. Mulai dari yang RX-7 dan seterusnya itu menggunakan Winkel. Nah, untuk sistemnya seperti ini. Gambarnya kita lihat videonya.
Untuk sejarah Winkel itu sendiri, mesin ini dikembangkan oleh insinyur Jerman Felix Winkel. Dia memulai penelitian pada tahun 1950-an di NSU Motor Winkel AG NSU, dan prototipenya yang bisa bekerja pada tahun 1957. NSU selanjutnya melisensi konsepnya kepada beberapa perusahaan lain di seantero dunia untuk memperbaiki konsep tersebut. Sifat yang menonjol, gerakan torak berotasi, jadi toraknya atau pistonnya berotasi. Untuk pengisian, kompresi, dan buangan diatur oleh torak. Jadi yang mengatur bukan katup tapi torak. Tanpa katup ini semua diatur sama torak. Terus lebih ringan, getaran juga lebih kecil karena komponen bergerak tidak banyak. Engine juga ringkas, jadi getaran kecil. Terus jarang digunakan dan tidak diproduksi secara massal. Ini sangat jarang digunakan. Itu kebanyakan limited edition. Karena untuk ini komponen-komponen yang digunakan harus kualitas yang baik. Untuk selanjutnya itu tentang turbin gas. Turbin gas itu sendiri itu adalah sebuah mesin berputar yang mengambil energi dari arus gas pembakaran. Dia memiliki kompresor naik ke atas, dipasang dengan turbin turun ke bawah, dan semua bilik pembakaran di tengahnya energi ditambahkan di arus gas di pembakaran, di mana udara dicampur dengan bahan bakar dan dinyalakan. Pembakaran meningkatkan suhu, kecepatan, volume dari aliran gas, kemudian diarahkan melalui sebuah penyebar atau nozzle melalui baling-baling turbin, memutar turbin, dan mentenagai kompresor. Energi diambil dari bentuk tenaga shaft, udara berkompresi, dan dorongan dalam segala kombinasi, dan digunakan untuk mentenagai pesawat terbang, kereta, kapal, generator, dan bahkan tank. Itu jadi menggunakan turbin kebanyakan mesin jet itu menggunakan turbin, pesawat penumpang juga menggunakan turbin. Ini memang yang penting juga menggunakan kompresornya karena untuk menyemprotkan bahan bakar bertekanan. Jadi itu kompresor sangat berperan penting di sini untuk membantu siklus kerja dari turbin itu sendiri. Sejarah turbin sangat panjang. Ini memang turbin itu pertamanya diciptakan oleh peneliti dari, kalau nggak salah itu dari Babilonia atau Irak. Itu Jawad al-Din menemukan sebuah uap turbin yang ia menggunakan untuk kekuasaan diri, rotering meludah. Jadi konsep awalnya untuk meludah ini memang. Terus 1929 jet uap turbin dirotasi kemudian diputar digerakkan mesin pabrik stamping, memungkinkan untuk dikembangkan oleh Giovanni Branca. Ferdinand Verbes membangun sebuah model. Jadi itu sangat di data ini terus dikembangkan. Yang penting pada ini 1913 itu Nicholas Tesla yang mengembangkan yang sangat penting ini. Karena memang beliau sangat cerdas, Nicholas Tesla, cuma memang patennya bukan dari Tesla. Itu dikuasai oleh peneliti-peneliti Amerika sama Inggris untuk patennya. Kita lewati saja. Terus untuk teori turbin gas dijelaskan secara termodinamika oleh siklus Brayton, di mana udara dikompresikan secara isentropik. Pembakaran terjadi pada tekanan konstan dan ekspansi terjadi di turbin secara isentropik kembali ke tekanan awal. Jadi perbedaan panas termodinamika menggunakan sistem ini dari siklus Brayton, di mana udara yang dikompresikan secara isentropik, pembakaran terjadi pada tekanan konstan. Jadi secara isentropik itu berputar.
panasnya berputar dengan tekanan tinggi, terjadi tekanan konstan, dan ekspansi terjadi di turbin secara isentropik kembali ke tekanan awal. Cara berputar dan tiba-tiba, kalau nggak salah ini seperti itu konsepnya. Isentropik non kompresi, dalam praktiknya gesekan dalam turbulensi menyebabkan satu isentropik non kompresi untuk suatu tekanan secara keseluruhan rasio suhu pengiriman kompresi lebih tinggi dan ideal. Ekspansi non isentropik walaupun penurunan suhu turbin yang diperlukan untuk menggerakkan kompresor tidak dipengaruhi tekanan terkait rasio lebih besar, yaitu mengurangi ekspansi yang tersedia untuk menyediakan kerja yang bermanfaat. Kemudian tekanan kerugian dalam asupan udara kombustor dan knalpot mengurangi ekspansi yang tersedia untuk menyediakan kerja yang bermanfaat. Untuk pelajaran selanjutnya untuk teori turbin ini kita jelaskan lebih rincinya pada video selanjutnya. Untuk klasifikasi turbin itu sendiri, yaitu turbin dapat dibedakan berdasarkan siklusnya, konstruksi poros, dan lain-lain. Menurut siklusnya, turbin terdiri dari turbin gas siklus tertutup closed cycle sama turbin gas siklus terbuka, ini open cycle. Nah, untuk prinsip kerja turbin itu sendiri secara umum proses yang terjadi pada suatu sistem turbin gas adalah sebagai berikut: pemampatan atau kompresi, sama ada kompresinya, pembakaran atau combustion, pemuaian atau ekspansi gas, hasil pembakaran memuai dan mengalir di melalui nozzle, pembuangan gas atau exhaust. Nah, ini berbeda dengan sistem torak tadi. Torak tadi kan membutuhkan sistem hisap, tapi karena ini menggunakan kompresor, jadi langsung dikompresikan, ditekan, terus terjadi pembakaran. Setelah terjadi pembakaran itu ada proses pemuaian hasil pembakaran. Jadi gas hasil pembakaran itu dimuaikan untuk mengalirkan ke luar melalui nozzle. Hasil pembakaran dimuaikan dan untuk diputarkan pada baling-baling pada turbinnya. Terus terakhir pembuangan gas pada hasil pembakarannya. Setelah itu akan terbuang gas hasil pembakaran tersebut. Pada kenyataannya tidak ada proses yang selalu ideal, tetapi terjadi kerugian yang dapat menyebabkan turunnya daya yang dihasilkan oleh turbin gas dan berakibat pada penurunan performa turbin gas itu tersendiri. Kerugian tersebut dapat terjadi pada ketiga komponen sistem turbin gas sebab terjadi kerugian antara lain. 1. Adanya gesekan fluida yang menyebabkan terjadi kerugian tekanan. Proses Looser di ruang bakar, adanya kerja yang berlebihan waktu proses kompresi yang menyebabkan terjadi gesekan antara bantalan turbin dengan angin, merubahnya nilai CP dari fluida kerja akibat terjadi perubahan temperatur dan perubahan komposisi kimia dari fluida kerja, dan terakhir adanya mechanical loss. Jadi karena ini terbuka langsung, itu banyak tenaga yang keluar atau loss, tapi khususnya ini pada gerakannya loss mechanical, banyak tenaga yang terbuang dari proses mechanical-nya. Untuk siklus turbin itu sendiri, satu siklus Kreksen. Kalau dilihat dari siklusnya, turbin dibagi satu siklus Erikson, merupakan siklus mesin Kalor yang dapat dibalik, yang terdiri dari dua proses isotermis dapat dibalik dan juga proses isobarik dapat dibalik. Untuk siklus Stirling merupakan siklus mesin Kalor dapat balik, terdiri dari dua proses isotermis dapat dibalik dengan volume tetap isokrotik. Nah, ini yang terakhir siklus Brayton, ini yang umum digunakan. Siklus ini merupakan siklus dapat daya termodinamika ideal untuk turbin gas. Jadi yang digunakan kebanyakan siklus Brayton. Untuk komponen turbin itu sendiri, satu air inlet section. Jadi yang ada di depan itu
udara masuk di sana, udara masuk di inlet. Terus compression section atau tempat penekanannya untuk yang kedua. Untuk combustion section, tempat pembakarannya di bagian tengah itu karena sudah ada bahan bakar tercampurkan di sana. Turbine section, turbinnya di bagian belakang, power turbine section. Terus exhaust section paling belakang dibuang. Coupling accessory gear, jadi coupling dan accessory gearnya ada di mekanisme paling tengah setelah pembakaran. Terus fuel system bahan bakar itu mulai dari samping pojok di tengah-tengah itu selang bahan bakar diinjeksikan. Terus loop oil system. Nah, di sini untuk mencegah keausan, untuk merawat sistemnya kita perlu adanya pelumasan, yaitu digunakan pada loop oil system. Sistemnya untuk melumasi semuanya. Lah ini sistemnya menyebar ke seluruh bagian khususnya yang bergerak untuk mengurangi keausan. Terakhir cooling system. Selain ada combustion atau pembakaran, pasti ada sistem pendinginan. Kalau tidak ada sistem pendinginan, otomatis akan besi akan memuai. Kalau tidak memuai akan meleleh kalau panasnya terlalu tinggi. Karena untuk turbin itu sendiri membutuhkan panas yang sangat tinggi untuk sistem kerjanya. Untuk air inlet section atau masuk bahan bakar udara masuknya, berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu yang terbawa dalam udara sebelum masuk ke kompresor. Jadi untuk masuknya itu akan disaring dulu, ada filternya di bagian depan. Terus inlet housing merupakan tempat udara masuk di mana dalam terdapat peralatan pembersih udara. Interior separator atau saringan kecil atau halus untuk debu-debu, partikel dan terbawa yang lain. Pre-filter merupakan jaringan udara awal yang dipasang inlet house. Jadi ini agak jarang, filternya agak kasar. Terus main filter utama ini juga telah melewati penyaring masuk ke dalam kompresor aksial. Jadi sebelum masuk ke kompresor itu akan melewati main filter dulu, biar udara dipastikan bersih untuk masuk kompresor, biar tidak mengganggu sistem kerja kompresor. Terus inlet belt mount atau berfungsi untuk membagi udara agar merata pada saat memasukkan ruang kompresor. Jadi dibagi secara rata biar tidak terjadi kalau terjadi ketidakrataan, otomatis engine atau turbin akan bekerja tidak imbang karena ikan sistemnya berputar. Nah, terus tidak ada kestabilan dari kerja dan malah akan mengganggu sistem. Dan terakhir inlet guide fan merupakan blade atau lempengan yang berfungsi mengatur jumlah udara. Nah, ini lempengan ini berfungsi untuk mengatur jumlah udara yang masuk, seperti kerja dari throttle. Untuk sistem kompresor section merupakan komponen utama pada bagian dan axial flow compression, berfungsi untuk mengkompresikan. Dari secara umum ini berfungsi untuk mengkompresikan udaranya biar bertekanan. Selanjutnya combustion section, jadi ini untuk proses pembakarannya dari udara yang bertekanan, nanti akan disemprotkan bahan bakar melalui nozzle untuk bercampur dengan udara bertekanan tadi biar terjadi proses pembakaran. Yang selanjutnya turbine section atau di bagian turbin ini karena hasil pembakaran itu bertekanan tinggi akan melewati turbin dan memutarkan turbin. Nah, seperti itu. Exhaust terakhir, exhaust pembuangannya itu
bagian turbin gas yang berfungsi sebagai saluran pembuangan gas panas sisa yang keluar dari turbin gas. Action section terdiri dari beberapa, yaitu action frame assembly, action gas keluar dari turbin gas melalui action diffuser pada exhaust frame assembly, lalu mengalir ke action plenum dan kemudian didifusikan dan dibuang ke atmosfer. Starting equipment berfungsi merupakan startup sebelum turbin bekerja. Jenis starting equipment yang digunakan yaitu unit-unit turbin pada gas. Nah, ini untuk startingnya, untuk awalnya. Ini untuk selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang engine 2 tak dan 4 tak. Untuk kali ini cukup untuk sekian. Untuk turbin memang kita tidak ditekankan untuk turbin karena kita jurusan otomotif, sedangkan untuk turbin itu lebih pada jurusan permesinan, itu mengatur pada turbin. Kita hanya sekilas saja. Tadi turbin section, exhaust section sudah, start equipment sudah, coupling dan accessory gear sama sistem yang pada kendaraan. Ada couplingnya, ada aksesoris gearnya, ada mekanisme gearnya, terus sistem fuel sistemnya atau bahan bakarnya, terus sama sistem pelumasan, semua dilumasi biar tidak ada kehausan, dan terakhir cooling system, yaitu sistem pendinginan.